dipilih, diutus, dan tetap setia di tengah dunia. Nats kita pada pagi hari ini di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 sampai ke 27. Sekali lagi Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Itu kata Tuhan. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan di sini banyak sekali yang tahu, pasti tahu semuanya tentang olahraga sepak bola, betul? Satu tim kalau mau kuat dan menjadi tim yang hebat, dia harus melalui berbagai macam pelatihan. Dan kita yakin dan percaya bahwa ketika seorang pelatih ingin membentuk satu tim itu menjadi tim yang kuat, yang akhirnya bisa menang di dalam setiap pertandingan atau turnamen yang ada, tentunya pelatih pasti akan mensortir, ya, siapa saja yang berpotensi di dalam tim sepak bola dulu kita bicara, ya. Demikian juga tentunya Tuhan, Dia pasti melihat setiap potensi-potensi yang ada di dalam setiap hidup kita. Amin. Amin. Yang namanya orang belajar pasti tidak ada yang sempurna atau bisa langsung hebat dalam hal apapun, termasuk dalam hal sepak bola. Ya, yang namanya orang belajar pasti berproses. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kita mau mengikuti proses pembelajaran itu. Amin. Amin. Ya. Yang pertama, kita dipilih dan ditetapkan untuk berbuah. Diambil dari Yohanes ayat yang pasal 15 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tinggal tetap, sehingga apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Luar biasa nggak Tuhan? Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Ya. Dikatakan minta apa saja, maka semua yang kita minta akan diberikan kepada kita. Tentunya setiap permintaan harus memiliki dasar. Amin. Kamu untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tinggal tetap. Dipilih itu bukan tujuan akhir dari Tuhan atas hidup kita, Bapak Ibu, tapi itu adalah awal dari segala sesuatu di dalam hidup kita. Saya percaya bahwa setiap kita yang baru pertama-tama kali dipanggil, kita pasti memiliki mungkin ada sedikit pertanyaan, apakah saya layak Tuhan? Mau jadi seperti apa saya Tuhan? Dan ketika kita memutuskan satu keputusan bahwa kita mengikut Tuhan, oleh karena Dia telah memilih kita, maka saya yakin dan percaya ada sesuatu yang timbul di dalam setiap hati kita. Pasti kalau orang yang awal-awal mengiring Tuhan tuh itu suka sekali memuji Tuhan. Bisa-bisa lagu-lagu pujian itu sepanjang hari. Benar? Amin. Tapi apakah hari ini masih ada? Saya yakin dan percaya tetap masih ada. Amin. Amin. Saya ingat dulu ya, waktu saya masih di pasar itu, waktu bekerja, waktu jual tahu itu di emperan itu lagi goreng tahu, itu bisa sambil memuji Tuhan. Bisa dari tengah malam itu kami udah ada di pasar, bisa sampai terang. Ya enggak terus-terusan, maksudnya non-stop gitu kan, gimana mau transaksi kan, tapi akan selalu ada. Dan saya yakin dan percaya sampai detik ini itu juga masih ada.
Amin. Amin. Ya. Jadi waktu kita dipilih Tuhan itu bukan akhir dari segalanya, Bapak Ibu. Berarti kita sudah mempersiapkan hidup kita. Ya. Nah, kita sudah di dalam Tuhan. Nanti kalau mati saya masuk surga. Itu ya kira-kira. Tidak sesederhana itu, Bapak Ibu. Ya. Kita yakin dan percaya bahwa tujuan kita adalah kekekalan. Amin. Amin. Tujuan kita adalah bertemu dengan Masiah. Amin. Tapi Amin. ketika kita ada di dunia ini, Tuhan ketika memanggil kita itu bukan akhir, tapi itu awal dari permulaan. Dia memanggil kita bukan hanya untuk kita datang ke gereja saja, duduk diam di gereja saja. Tapi kita harus pergi menghasilkan buah, dan buah yang kita hasilkan itu tetap. Amin. Amin. Itu yang akan menjadi kesukaan Tuhan. Apa itu buah? Bisa dalam bentuk perubahan karakter, misalnya dari pemarah menjadi seorang yang sabar, dari yang egois menjadi peduli. Kan ada ya orang yang suka marah-marah ya. Saya dulu juga begitu, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Ya. Tapi ketika Tuhan hadir di dalam setiap hidup kita, Dia akan mengerjakan setiap pemulihan. Dengan catatan kita mau meresponi panggilannya, Dia pasti akan melakukan itu. Ya. Pengaruh hidup menjadi berkat bagi keluarga, membawa orang lain kepada Tuhan. Ketaatan dalam hal kecil, misalnya jujur, setia, hidup benar. Ketika dipanggil Tuhan, kita akan masuk ke proses ini. Mungkin ada beberapa orang sebelum mengenal Tuhan, dia tidak jujur, suka sekali berbohong dan lain sebagainya, atau tidak setia dalam perkara-perkara kecil. Dalam perkara kecil saja tidak setia. Bagaimana Tuhan mau percayakan perkara-perkara yang lebih besar untuk dipercayakan kepada kita kalau kita tidak setia, ya, dan juga hidup benar. Itu buahnya, Bapak Ibu. Jadi ada satu gambaran, Bapak Ibu. Anggap aja ada satu pohon di sini, ya, atau di mana lah. Kita bayangkan ada pohon aja gitu. Katakanlah itu pohon mangga. Dia bisa nggak jadi pohon lain? Nggak bisa. Dia tidak akan pernah bisa jadi pohon lain. Dia tetap akan menjadi pohon mangga. Hanya pohon saja. Tapi kalau dia bisa menghasilkan buahnya, yaitu buah mangga, orang akan tahu bahwa itu adalah pohon buah mangga. Ya, tapi kalau dia tidak menghasilkan buah, orang tidak tahu dia itu pohon apa. Begitu juga dengan orang percaya. Jika kita tidak berbuah, orang tidak melihat Kristus di dalam kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jadi, sudahkah kita menghasilkan buah? Jawabannya ada di masing-masing setiap pribadi kita. Buahnya tadi sudah dijabarkan apa-apa saja. Atau hanya daun rohani saja yang kelihatan. Ya, hanya terus saja bertumbuh. Daunnya makan terus, tidak pernah berbuah. Bertumbuh itu bagus, tapi juga harus berbuah. Ya, kalau tidak berbuah, tidak dinikmati. Orang lain tidak menikmati Kristus di dalam kita. Kalau pohon itu tidak berbuah, pohon mangga itu tidak berbuah, kita juga tidak menikmati. Tetangga kita, orang sekitar kita juga tidak menikmati manisnya buah mangga itu. Ya, jadi ada satu lelucon, Bapak Ibu. Ya, ada satu ya anggaplah itu satu lelucon yang unik, tapi ini bahasanya lebih ke bahasa Teochew ya, tapi saya berusaha terjemahkan ya. Jadi nggak usah heran kalau bahasa Tionghoa itu satu kata aja dia bisa bermacam-macam artinya. Kau 9. Nah, bisa jadi itu. Kau bisa jadi 9. Terus apa lagi? Kau bisa jadi kerak. Kau bisa jadi apa? Parit. Kau bisa di bengkok. Nah, ini ada satu
yang lucu. Ini sebenarnya sering paman saya ucapkan, ya. Kalau dia lihat satu pohon itu tidak berbuah, misalnya pohon mangga atau pohon lengkeng gitu tidak berbuah, dia suka ngomong kayak gitu paman saya. Sehyok coy. Pohon lengkeng saya, sehyok coy. Pohon lengkeng saya kalau didengarkan secara biasa itu berbuah banyak. Kira-kira seperti itu. Sehyok coy. Padahal yang dia maksud hyok coy itu daunnya banyak. Coba yang orang Teju coba terjemahkan. Sehyok coy. Pohon mangga saya kalau orang tidak bisa mengerti bahasa Teju akan beranggapan bahwa itu pohon mangga saya berbuah banyak. Tapi kalau orang yang paham, ya, kalau itu adalah bahasa plesetan, dia akan menangkap bahwa pohon saya berdaun banyak. Ya, jadi tidak ada buahnya, berdaun banyak. Saya kira percaya kita tidak mau seperti itu, Bapak Ibu. Amin. Hidup dalam kasih adalah kunci. Ayat 17, supaya kamu saling mengasihi. Ya. Jadi ini yang disampaikan Tuhan. Ketika kita menjadi orang yang dipilih dan diutus, kita mau setia di tengah dunia, kita harus berbuah tadi. Dan yang selanjutnya, kita harus memiliki kasih. Itu yang menjadi kunci. Perintah Tuhan ini sebenarnya sederhana. Betul ya? Harus saling mengasihi. Kasih itu jadi kunci utama. Sederhana sekali Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau jujur, kadang sulit nggak untuk melakukannya? Kalau kita mau jujur, saya yakin dan percaya kita di sini tetap berusaha melakukan kasih sebisa mungkin, semaksimal mungkin Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau jujur tidak mudah. Tapi ketika kita melibatkan Tuhan di dalam setiap hidup kita, percaya Bapak Ibu, itu seperti apa ya? Kita punya kekuatan yang luar biasa untuk mengasihi. Untuk mengasihi orang-orang yang tidak menyakiti kita biasa bisa. Bagaimana dengan orang-orang yang melukai kita? Ya, itu yang jadi pertanyaan. Kasih bukan sekedar perasaan, kata-kata, tapi kasih adalah tindakan yang nyata. Bisa aja kita ngomong, oh saya mengasihi dia, saya mengasihi kamu. Bisa aja kan? Ini cuma di sini doang. Tapi bagaimana dengan tindakannya? Ya, harus ada tindakan yang nyata, yang kelihatan. Jadi kasih itu seperti yang sudah pernah disampaikan ya. Kalau ilustrasinya itu seperti lilin, rela dirinya habis terbakar, tapi terus memberikan cahaya untuk menerangi. Ya kira-kira seperti itu. Ya. Kasih itu kadang-kadang menyakitkan, tapi membawa terang bagi orang lain. Ya. Jadi tanpa kasih, pelayanan jadi kosong, iman kita jadi kering. Kalau iman kering, artinya apa? Kembali lagi ke poin yang di atas tadi, yang berbuah. Tanah yang kering bisa berbuah? Tidak. Ya. Tanah yang kering tidak bisa berbuah. Jadi kita tidak akan menghasilkan apapun. Buah sejati hanya lahir dari kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga, siap menghadapi penolakan dunia. Nah ini yang sudah disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya di dalam ayat yang ke-18. Jika dunia membenci kamu, ketahuilah bahwa sebelum membenci kamu, ia telah membenci aku. Ya, itu yang Tuhan katakan. Kenapa?
Karena Tuhan sudah lebih dulu dibenci oleh dunia. Kenapa dunia membenci kita? Karena kita adalah anak-anak terang. Dunia penuh dengan kegelapan. Kegelapan itu merasa terusir ketika terang itu datang. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Dunia terganggu, dunia terusik. Ketika kita sebagai anak terang hadir di sana, kegelapan itu seperti terusir. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu. Makanya dunia juga membenci kita. Dunia itu tidak nyaman dengan terang karena dia gelap. Jadi kita sering mengalami penolakan kalau kita menyampaikan kebenaran Tuhan. Ya, sering ya. Penolakan bukan berarti kita salah. Justru bisa jadi tanda bahwa kita adalah orang-orang yang hidup benar. Ini contoh aja ya, contoh nyata ya di lingkungan kita. Dibilang terlalu rohani dan lain sebagainya. Pernah ya, pasti pernah ya. Mulai dijauhi karena tidak ikut hal yang salah. Dikritik karena menjaga integritas di dalam melayani Tuhan. Oh, itu sering terjadi. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, ya. Tapi Bapak Ibu, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan beserta kita dan kita tidak perlu kompromi hanya untuk bisa diterima dunia. Ya, kita tidak bisa kompromi dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Begitu banyak hal-hal dunia ini yang mencoba untuk menjauhkan kita. Berbagai hal Bapak Ibu. Kadang kita bisa nggak sadar, tiba-tiba udah ada di sini. Kalau ada badai, kita bisa cepat menyingkir, mencari tempat berteduh, mencari tempat perlindungan. Itu kalau badai Bapak Ibu. Ya. Kalau kita ke satu tempat misalnya, katakanlah ke pantai gitu ya. Katakanlah kita ke pantai. Kalau kita lihat awan udah gelap gitu ya, di laut juga gelombangnya wah hebat sekali, hujan deras, badai, kita pasti cepat-cepat berlindung, cari tempat berteduh. Tapi bagaimana ceritanya kalau yang datang itu angin sepoi-sepoi? Ya, angin sepoi-sepoi, tertidur kita dengan kelapa muda. Mungkin tidak 1 biji, setengah biji, enak, segar, kena angin sepoi-sepoi, tertidur. Seperti itu Bapak Ibu. Tanpa kita sadar itu menggiring kita. Ya. Berbagai hal, dari pekerjaan, rutinitas kita, atau komunitas-komunitas yang tidak di dalam Tuhan. Pekerjaan kita sedang seret misalnya, banyak tawaran-tawaran yang muncul. Saya mau kasih satu kesaksian Bapak ya. Jadi ini udah belasan tahun yang lalu. Ya, ceritanya waktu saya masih jualan tahu goreng di pasar Flamboyan. Ya, saya punya satu pelanggan. Setiap hari dia akan order tahu itu 1000 keping. Tiap hari. Itu belum lagi kalau bulan puasa Bapak. Setiap hari dia jual gorengan di Pontianak sini. Anda bisa bayangkan 1000 keping tahu, berarti kalau dia jual gorengan kan dibelah itu ya, dipotong 2 ya. Berarti akan jadi 2000 biji tahu. Itu setiap hari laris Bapak. Kucai yang dia pakai untuk bikin bakwan satu hari 3-40 kilo, setiap hari habis. Anda bisa bayangkan itu. Ramai sekali. Beberapa hari saya akan datang ke tempat dia untuk ambil setoran gitu. Setiap sampai di sana, saya akan disuguhkan makanan, gorengan 1 piring. Nanti nih kalau udah pulang, akan dibawakan 2 kantong besar. Karena kita nggak enak, nggak mau ambil, tetap masih diisi 1 kantong. Ya.
Itu setiap kali kami pergi pasti begitu. Itu hari biasa aja. Bisa dibayangkan ya. Orang jual gorengan, tahunya aja 1 hari 2.000 biji. Bayangin. Ini real Bapak Ibu. Nah, 1 hari saya pernah ditawarin Bapak Ibu. Saya pernah ditawarin pakai sesuatu itu. Pakai kuasa itu. Ya, ditawarkan seperti ini, syaratnya ini, biayanya sekian. Kalau kamu nggak percaya, kamu boleh belanja sendiri, nanti dicatatkan, kamu cari barangnya, jadi dikerjain. Saya tidak pernah respon. Karena saya tahu kuasa di luar daripada Tuhan. Ketika kita menggadaikan iman kita, itu fatal akibatnya Bapak Ibu. Kita bisa lihat di lingkungan kita. Dan hari ini Bapak Ibu, sudah berapa tahun berlalu, kehidupan dia berantakan sekali. Anaknya hancur-hancuran. Dari yang normal jadi stres. Ya. Dari yang punya omset mungkin nggak tahu itu berapa juta sehari. Ya, hancur berantakan. Yang tadinya dagangannya pas di tepi jalan raya. Terakhir kami ketemu, udah berdagang di atas trotoar. Kemarin kami lewat, sudah nggak ada lagi. Yang saya tahu persis Bapak Ibu, 2 anaknya cukup dekat dengan saya. Berantakan. Ada beberapa yang saya kenal, saya tahu berantakan. Jadi Bapak Ibu, kuasa Tuhan itu tidak menagih kita untuk hal yang merugikan kita. Saya Bapak Ibu, tapi kuasa di luar Tuhan akan menagih kita untuk hal yang merugikan kita. Itu sudah pasti Bapak Ibu. Kita bisa lihat di lingkungan kita, entah itu keluarga, sekitar kita, siapapun, jelas Bapak Ibu. Ya, jadi tidak perlu kita kompromi dengan situasi dunia, dengan keadaan kita yang tidak enak. Kalau saya yakin dan percayalah, kalau kita semua di sini, kalau untuk urusan ini beres lah. Tidak bermain-main di area ini, ya. Tapi okultisme itu bisa berbagai macam bentuk, Bapak Ibu. Menduakan Tuhan itu bisa berbagai macam bentuk. Ilah-ilah zaman itu luar biasa hari ini, ya. Jadi Bapak Ibu, lebih baik kita ditolak dunia ya, daripada ditolak Tuhan. Ngomong sih gampang aja kita begini ya. Iya. Tapi realitanya seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kita harus terus melekat kepada Tuhan. Kita punya satu pribadi yang luar biasa. Ya, kalau kita mau menjadi pribadi yang luar biasa, kita nggak bisa lakukan mereka-reka itu kita jadi pribadi yang luar biasa gitu ya. Nggak bisa Bapak Ibu. Kita punya satu pribadi lagi yang akan menolong kita, yaitu Roh Kudus. Ya. Roh Kudus penolong dan sumber kekuatan. Ayat yang ke-26 dan 27. Jika penghibur itu datang, yaitu Dia yang akan kuutus kepadamu dari Bapa, yakni Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, maka Dia akan bersaksi tentang Aku. Dan kamu juga akan bersaksi, karena sejak semula kamu sudah bersama Aku. Ya. Roh Kudus dijanjikan buat kita semua. Dan Dia akan bersaksi tentang Yesus. Dan kita juga akan bersaksi, karena sejak semula kita sudah bersama Kristus. Amin. Ini yang harus kita pegang Bapak Ibu. Ya. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus itu menguatkan saat kita lemah, menghibur, memberi keberanian untuk bersaksi. Ya. Kalau tanpa Roh Kudus percuma Bapak Ibu, kita bukan siapa-siapa. Kalau sampai hari ini kita boleh ada, kita boleh berdiri,
di tempat ini bukan karena kekuatan kita. Ya, saya mau bagi satu kesaksian lagi, mungkin akan banyak kesaksian ya. Nah, ini kesaksian yang akan saya bagi mungkin kisah yang udah belasan tahun terjadi juga, ya. Hal yang sama Bapak Ibu. Ketika anak kami yang sulung, Niki, masuk rumah sakit DBD. Umurnya waktu itu 3 tahun ya. Umurnya 3 tahun, masuk rumah sakit karena DBD. Di dalam ruangan itu ada kenalan kami juga, DBD juga. Kondisi anak kami udah lumayan parah. Jadi atas bawah itu udah keluar hitam. Di situasi seperti itu kami hanya bisa berteriak, berseru kepada Tuhan. Tapi setan itu dia nggak tinggal diam Bapak Ibu. Dia ajak kita berseru kepada Tuhan. Dia coba menawarkan sesuatu juga. Jadi ada kenalan kami juga anaknya sama DBD, lumayan parah. Jadi diberikan air. Air itu ditawarkan kepada kami. Kami baru bertobat waktu itu. Berapa tahun ya? Mungkin ya baru bertobat ya. Ya, air itu ditawarkan kami dengan situasi yang seperti itu. Notabene hidup saya dulu saya suka yang kayak begitu Bapak. Suka pakai yang begini-begini. Ya. Tapi setelah di dalam Tuhan itu kami tolak semuanya. Dan di situasi seperti itu ditawarkan kepada kami. Anaknya membaik enggak? Membaik sebenarnya. Waktu itu. Ya. Jadi dengan situasi seperti itu Bapak Ibu, kita sudah berseru kepada Tuhan. Kita ditawarkan jalan pintas. Kami tidak ambil Bapak. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan itu begitu dahsyat. Ya. Sekalipun maut itu dari depan mata. Kami tolak. Puji Tuhan, anak kami membaik. Bapak dan Ibu Gembala ada di rumah sakit terus berdoa. Niki membaik dan terus membaik. Padahal kalau dalam situasi seperti itu, dengan kami sebagai orang tua melihat kondisi anak kami, hancur rasanya hati kami Bapak Ibu. Tapi itulah kedahsyatan Tuhan kita, kehebatan Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Amin. Dia selalu ada bagi kita, ya. Jadi Bapak Ibu, jangan takut dengan setiap situasi. Saya yakin dan percaya ya, sering saya sampaikan. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua ini udah pernah mengalami hal-hal yang mungkin tidak enak. Apapun bentuknya, itu kita yang paling tahu, ya. Tapi sampai hari ini coba lihat, Tuhan menyertai kita secara luar biasa. Amin. Perjalanan Paulus itu bukan perjalanan yang mudah loh. Waktu dari Kaisarea dia mau divonis, dia dituduh tanpa ada bukti kesalahan. Dia divonis mau dipenjarakan. Dia mau melakukan perjalanan ke Italia, menumpangi satu kapal yang lumayan besar. Tapi apa yang terjadi di tengah perjalanan? Badai itu melanda Bapak Ibu. Hampir mati mereka. Kapal itu kandas dan akhirnya terdampar di satu pulau. Di sini sudah divonis, sudah dituduh tanpa ada bukti yang kuat bahwa dia itu bersalah. Mau dibawa ke Italia. Di tengah perjalanan dihantam badai di tengah laut. Kapal dengan muatan ratusan orang, Anda bisa bayangkan pada zaman itu kapal dengan ukuran segitu, kapal bisa muat sebanyak orang segitu, ukurannya seperti apa, itu terdampar di satu pulau. Sudah lolos dari badai Bapak Ibu, sudah lolos dari badai, sudah lolos, sudah selamat kan dari badai. Hanya karena mau melayani kru-kru yang ada di sana, ABK untuk menghangatkan badan, ambil kayu bakar misalnya. Ambil kayu bakar. Waktu mau hidupkan api karena panasnya api itu, ternyata ada ular yang keluar, matuk dia, yang menggigit tangan Paulus. Baru itu selamat dari badai, tapi sudah digigit.
Bapak Ibu, apakah dia menyerah? Tidak. Dia percaya bahwa Tuhan beserta dengan dia. Dengan tangan yang sama yang tadi digigit oleh ular, dengan tangan itu juga dia menumpangkan tangan atas orang-orang yang ada di pulau itu. Yang sakit disembuhkan. Artinya kemuliaan Tuhan dinyatakan karena ada Roh Kudus yang menyertai dia. Amin. Karena ada Roh Kudus yang beserta dengan dia. Ini bukti bahwa Tuhan itu berdaulat penuh atas setiap hidup kita. Dia nyangka nggak kira-kira ada di laut, di kapal yang begitu besar, kena badai. Kalau kena badai sih biasa ya kalau kapal-kapal yang ada di laut. Tapi badai yang begitu hebat yang sampai merusak kapal mereka. Dia nyangka nggak? Enggak. Dia nyangka nggak waktu dia mendapat tempat perlindungan sementara di pulau itu? Dia nyangka nggak dia akan dipatuk oleh ular? Dia nggak nyangka. Paulus nggak nyangka. Apakah dia menyangka dia akan selamat dari gigitan ular itu? Mungkin aja dia nggak nyangka, tapi dia percaya. Dia nyangka nggak dengan tangan yang telah dipatuk oleh ular itu, dia bisa menumpangkan tangan atas orang yang sakit di pulau itu, dan banyak orang disembuhkan, dan Injil diberitakan. Orang-orang di sana sebelumnya diceritakan di sana bukan orang-orang yang mengenal Tuhan, tapi itulah luar biasa Tuhan. Artinya dia berbuah di tempat yang asing. Dimanapun Tuhan bawa kita yakin dan percaya kita akan senantiasa bertumbuh dan berbuah. Jangan lupa berbuahnya. Bertumbuh bagus, kita juga harus berbuah. Ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya kita dipilih Tuhan, kita dipanggil untuk berbuah. Kita juga akan menghadapi tantangan dunia. Di dalam Tuhan bukan berarti hidup kita aman-aman saja, tidak ada gejolak, tidak ada tantangan, tidak ada hal-hal yang mengganggu kita, pasti ada. Tapi kabar baiknya, sekalipun ada hal-hal seperti itu, kita punya Roh Kudus yang selalu menyertai kita, yang selalu menolong kita. Amin Bapak Ibu. Saya tidak perpanjang firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua menangkap maksud Tuhan. Ya, kita yakin dan percaya kita dipilih, kita dipanggil untuk berbuah, dan kita punya Roh Kudus yang menjadi penolong kita, sehingga kita tidak perlu khawatir akan tantangan dunia ini. Ya Bapak Ibu sekaligus sekalipun dunia mungkin masih bingung, ya, masih bingung dengan keputusan kita, tapi kita yakin dan percaya bahwa hari-hari yang ada, dunia akan melihat sesuatu yang ajaib di dalam setiap hidup kita yang mengenal Tuhan. Amin.